Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pelajaran kita malam hari ini, masih tema besar sinopsis dengan subtema teraniaya sebagai Kristen. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil. Apa yang disampaikan Tuhan kepada murid-murid tentang bagaimana melayani, bagaimana menginjil, apa yang harus dibawa, apa yang tidak boleh, apa yang boleh diterima, apa yang harus dilakukan. Itu minggu lalu sudah kita pelajari. Malam hari ini sebetulnya masih lanjutannya, tetapi pesan Tuhan tentang apa yang akan murid-murid alami dalam penginjilan. Ya, Tuhan berpesan dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan penginjilan akan terjadi banyak tantangan. Nah, Tuhan memberi pesan bagaimana menyikapi tantangan itu. Ya. Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-murid bahwa situasi yang akan dialami, kondisi yang akan dialami itu tidak mudah. Ya. Melainkan sangat berat. Jadi sebelumnya murid-murid sudah dikasih tahu dulu. Ya. Bapak Ibu, kalau kita renungkan sebagai orang Kristen, beda dengan pesan-pesan yang Tuhan sampaikan di banyak gereja, kebanyakan ayo percaya Yesus supaya diberkati, supaya enak, supaya damai. Enggak loh. Pesan Tuhan kepada murid-murid tidak mendatangkan damai. Nanti kalau kita baca, pesan Tuhan kepada murid-murid supaya mereka waspada, supaya mereka cerdik seperti ular, supaya mereka berjaga-jaga, supaya mereka mampu ya, bertahan dalam pelayanan. Ya, pesan Tuhan itu situasi yang enggak nyaman. Jadi kalau ada gereja ngajak orang ke gereja untuk nyaman-nyaman, enak-enak, tenang-tenang, bahaya Bapak Ibu. Itu beda sama pesannya Tuhan. Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk seperti itu. Ya. Kita dengarkan penjabaran malam hari ini. Sebelumnya kita baca dulu Matius 10 ayat 17 sampai dengan 25. Matius 10 ayat 17 sampai 25. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Baik,
Apa yang dibaca Pak Handoko tadi, ayo renungkan. Tuhan gak pernah ngajak senang-senang loh masuk gereja. Gereja itu kan jemaat, jemaat itu kan kelompok. Ayo masuk kelompokku. Untuk apa? Memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Di dalam memberitakan kebenaran banyak tantangan. Bukan selebrasi. Oh enggak Pak, selebrasi itu kan menandakan Yesus sudah menang. Bahkan saat Yesus sudah naik dan bangkit dan naik ke surga, ya, Yesus sudah disalib, mati, bangkit dan naik ke surga, itu murid-murid masih dalam aniaya loh. Jadi tidak ada ikut Tuhan Yesus, ikut Kristen gitu, senang-senang. Foya-foya, kaya raya, mati masuk surga. Itu bukan tujuan kekristenan. Boleh mendapatkan kekayaan, tapi jangan pandang itu sebagai tujuan, itu sebuah kepercayaan. Gitu ya. Bapak Ibu, hati-hati dengan ajakan-ajakan gereja yang enggak tepat. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin selebrasi. Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengajak kita waspada, berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita ini diutus di tengah serigala, kan gitu. Kita ini kan domba, diutus di tengah serigala. Mana bisa senang-senang, mana bisa selebrasi. Kecuali serigala diutus di tengah domba, wah seneng, tinggal ngemplok. Tapi gereja yang benar tidak seperti itu. Perhatikan kalimat-kalimat atau kata-kata yang dibaca Pak Handoko tadi. Waspadalah, karena kamu akan digiring ke penguasa. Karena Yesus, kamu akan digiring ke penguasa. Mereka menyerahkan kamu, mereka akan membenci kamu, mereka akan membunuh kamu. Bapak Ibu, fakta ikut Kristus itu. Jadi kalau Anda sedang ada di gereja yang selebrasi, hore-hore, tanpa tantangan, jangan-jangan Anda di tempat yang salah. Perhatikan, ikut Tuhan itu pasti ada salib yang harus dipikul. Itu kan. Yesus mengatakan pikulah salib. Pikulah salib itu maksudnya apa? Ikut menopang keselamatan orang lain. Ikut memikul karya keselamatan Allah untuk orang lain. Pasti ada beban, tidak mungkin senang-senang. Ya, bukan kita tidak boleh senang. Dalam ketidaknyamanan, kalau bisa senang, kalau bersuka cita, boleh. Tetapi pasti kondisi itu bukan kondisi yang ideal untuk senang-senang. Itu maksudnya. Bapak Ibu, ayat-ayat ini masih satu konteks dengan ayat-ayat sebelumnya. Dengan ayat-ayat yang kita bahas minggu lalu. Ayat-ayat ini adalah nasihat agar murid-murid berhati-hati sebagai utusan Injil yang akan mereka kerjakan dalam melayani Tuhan. Bukan melayani Tuhan saat itu aja, tetapi di saat-saat kemudian juga. Ya. Pesan ini bukan untuk saat itu saja, tetapi untuk selanjutnya. Jadi pesan Tuhan Yesus ini bukan hanya satu momen saat itu. Ya. Ini kan awal pelayanan murid-murid. Tetapi selanjutnya murid-murid kan tetap menginjil. Bahkan sudah Yesus naik ke surga, murid-murid tetap menginjil. Pesan ini juga berlaku untuk itu. Ya. Jadi ini pesan yang tetap. Bagaimana seseorang menginjil. Bagaimana seseorang melayani Tuhan. Gitu ya. Ada kalimat di pasal 10 ayat 23.
apabila mereka menganiaya kamu ke dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkatamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Bapak Ibu, menganiaya kamu dan kamu lari dari kota satu ke kota yang lain. Ini adalah pesan untuk menghindari konflik, menghindari penangkapan yang belum semestinya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang dimaksud cerdik seperti ular. Kalau kamu mau dikejar, mau ditangkap, ya jangan bodoh-bodohan. Ini aku, tangkaplah. Enggak, lari enggak apa-apa. Cerdiklah, lari. Menghindar, lari, enggak apa-apa. Ya, kita enggak boleh nantang. Ya. Karena Yesus, murid-murid akan dibenci. Dikatakan demikian. Kenapa? Karena Yesus menyatakan dirinya anak manusia. Maka murid-murid akan dibenci, dimusuhi. Sebab apa? Sebab konsep anak manusia dalam pandangan Yahudi umumnya berbeda dari yang Yesus nyatakan. Murid-murid menyatakan Yesus anak manusia. Dialah anak manusia yang mendapat kuasa dari Allah yang maha tinggi. Murid-murid dibenci. Kenapa? Konsepnya beda. Konsepnya Yesus anak manusia, anak yang maha tinggi untuk membawa keselamatan. Untuk menegakkan kerajaan Allah. Tetapi orang Yahudi saat itu merindukan kerajaan Daud. Jadi tidak nyambung. Yesus mengajar, kasihilah sesamamu manusia. Bahkan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang Yahudi saat itu kepinginnya membaca orang Roma. Orang Yahudi saat itu kepinginnya ngangkat pedang melawan Roma. Itu Mesias yang dinantikan. Loh kok kayak begini? Kok Yesus ngajarin kita berdamai-damai saja? Emangnya Yesus setuju kita dijajah? Gitulah. Itu pola pikir mereka yang enggak cocok Yesus ini. Tapi dia mengatakan dia anak Allah. Dia mengatakan dirinya anak manusia. Menghujat kamu. Kamu menyatakan dirimu anak Allah, menyatakan dirimu anak manusia, tapi tidak mau menegakkan kerajaan Daud. Tidak suka mereka. Gitu ya. Anak manusia yang orang Yahudi harapkan adalah tokoh pembebas bangsa dari penjajahan Romawi. Seorang tokoh politik, ya, memimpin perang seperti Daud. Sedangkan Yesus adalah rohaniwan, guru yang mengajarkan kasih bahkan kepada musuh. Tidak nyambung. Perbedaan inilah yang tidak memuaskan keinginan pendengar saat itu. Bapak Ibu, jujur harus diakui, banyak pendengar khotbah itu sudah punya premis dulu. Banyak pendengar khotbah yang sudah punya keinginan dulu. Jadi kalau khotbah pendeta tidak cocok sama keinginannya, dia nggak suka. Sama, orang saat itu juga begitu. Perbedaan inilah yang tidak memuaskan keinginan pendengar saat itu. Orang Yahudi meyakini pembelaan secara harafiah. Seperti Musa menang lawan Mesir. Yosua menang lawan Kanaan. Daud menang lawan musuh-musuhnya. Orang Yahudi itu kepingin menegakkan kerajaan Daud lagi dan menang perang. Mereka merasa Allah pasti menyertai mereka karena mereka taat pada Taurat. Ya, ingat ya, konteks beragama di zaman itu tidak pernah lepas dari konteks politik. Bagi orang Israel beragama itu ya untuk politik. Politik itu ya untuk beragama. Mereka taat kepada Allah supaya Allah membangun kembali dinasti Daud. Mereka taat kepada Allah bukan kepingin masuk surga loh. Tidak ada pikiran itu. Mereka taat kepada Allah karena ingin punya kerajaan Israel.
Mereka taat kepada Allah supaya mereka diberkati secara bangsa. Mereka taat kepada Allah karena ingin mendirikan kerajaan Daud lagi. Punya tanah lagi, punya wilayah lagi. Dan cita-cita itu sampai sekarang, makanya di Israel yang sekarang ini kan perang terus. Gegeran terus, ekspansi terus. Itu cita-cita 2000 tahun Bapak Ibu. Pada saat Israel dihancurkan, Yehuda dihancurkan Nebukadnezar, pesannya nabi-nabi apa? Karena kamu berdosa, Allah menghancurkan kerajaan. Karena kamu nggak taat, karena kamu nggak taat, kamu tidak adil, kamu tidak melakukan Torah, maka Allah menghancurkan bangsamu. Itu pesan nabi-nabi pada saat penghancuran, pada saat pembuangan yang pertama. Nah, setelah mereka kembali, mereka menegakkan Taurat. Mereka melakukan Taurat dengan kaku, dengan legalisme. Tahu kenapa? Karena mereka berharap kerajaan itu dipulihkan. Jadi Israel itu sebetulnya pembahasannya itu. Perjanjian lama itu tidak ada rohaninya sebetulnya. Tujuan mereka taat supaya politiknya diberkati, mendirikan kerajaan Daud lagi. Itu sebabnya orang-orang Selot percaya diri. Mereka ngajak perang Roma. Kenapa? Karena mereka sementara itu sudah taat. Aku sudah hidup kudus, aku sudah hidup dalam ketaatan melakukan Taurat. Aku sudah benar-benar hidup benar. Itu bukan untuk ke sorga loh. Tetapi itu semua dilakukan untuk menegakkan kerajaan Daud lagi. Tujuannya itu. Kalau orang Kristen sekarang taat gitu ya, taat supaya diberkati dengan limpah. Ujung-ujungnya cuan, kan gitu. Tapi kalau orang Yahudi taat dengan Taurat, tujuannya kerajaan Daud dikembalikan. Ujung-ujungnya kerajaan Daud. Beda sama Yesus. Yesus taat untuk menyenangkan Bapa. Yesus taat untuk bersatu dengan Bapa. Beda. Ini kenyataan Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus dibenci. Itu sebabnya Yesus ditolak. Memang memang teologianya sudah berbeda. Ya. Kamu kok ngajarin kayak gini? Istilahnya gitu. Kamu istilahnya ya. Kamu jadi rabi kok ngajarin rakyat tidak mau berjuang. Kamu jadi rabi kok ngajarin rakyat menjadi bangsa yang kalah, tanda kutip. Kok ngalah? Kok tidak mau menegakkan kerajaan Daud lagi? Kamu rabi cap opo, istilahnya begitu. Tapi ngaku anak Allah. Lah anak Allah dihadirkan supaya Daud kembali berkuasa. Gitu maksudnya. Jadi konteksnya berbeda Bapak Ibu. Ya. Disinilah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus, murid-murid Yesus teraniaya. Karena keagamaan, tujuan keagamaan, ujung-ujungnya hal-hal jasmani. Berkat materi, kerajaan dipulihkan, keadaan damai dan makmur. Berbeda dengan Yesus yang ngajak menyenangkan hati Bapa. Berbeda dengan Yesus yang mengajak manusia ke sorga. Beda. Makanya dibenci. Saat itu Bapak Ibu, Yesus sangat tahu murid-muridnya belum memahami penuh kebenaran Injil seperti itu, belum. Itu sebabnya Yesus berpesan agar tidak bingung dalam menjawab pertanyaan tentang anak manusia. Sebab seiring pengalaman hidup mereka akan mengerti dan Roh Kudus akan menolong mereka memberi jawaban. Ya. Mereka saat itu, ya pengutusan pertama ini, murid-murid kan belum benar-benar ngerti. Bahkan Yesus menjelang naik ke sorga pun mereka belum benar-benar mengerti. Masih ada aja murid yang bertanya, kapan kau memulihkan kerajaan Israel?
Jadi murid itu belum benar-benar mengerti. Tapi Yesus berangkat aja. Setidaknya latihan menginjil dulu. Bagaimana menjawab? Tidak ada masalah, nanti Roh Kudus mengingatkan kamu. Begitu. Ya. Tetapi bukan berarti murid-murid tidak belajar atau tidak mengerti sama sekali. Sebab mereka sudah mendapatkan pelajaran dari Yesus selama itu. Roh Kudus akan mengingatkan apa yang pernah Yesus ajarkan. Bukan tidak belajar sama sekali. Ya. Roh Kudus akan mengingatkan kamu. Itu dalam konteks mengingatkan apa yang sudah kita pelajari. Tidak bisa kosong-kosongan, nul putul istilahnya, tiba-tiba Roh Kudus bicara. Tidak mistis seperti itu. Harus ada penjelasan dulu. Dasar berpikir dulu. Ya. Lalu ada pijakan. Nanti Roh Kudus akan bantu mengingatkan dan menghubungkan antara satu dengan yang lain. Itu karya Roh Kudus. Yesus memberi kekuatan pada murid-muridnya bahwa murid-murid tidak akan pernah sendiri dalam memberitakan Injil. Yesus anak manusia akan selalu menyertai mereka. Pertanyaannya, menyertai dalam apa? Menyertai dalam bentuk roh? Ya gimana caranya? Ada 12 murid. Mereka masing-masing menyebar dengan wilayah kerjanya sendiri. Yesus menyertai yang mana? Penyertaan Yesus pasti lewat firman-Nya. Apa yang sudah diajarkan, itu yang dipahami murid-murid. Penyertaan Yesus di situ. Ya. Bapak Ibu, banyak pendeta, banyak pengajar, pengkhotbah ya, yang membaca ayat-ayat ini ataupun menjelaskan ayat ini, ya, menjelaskan ayat-ayat ini sebagai nubuatan. Ya. Saat ini banyak pendeta mengkhotbahkan ayat-ayat ini seolah nubuatan untuk di zaman kita. Betul? Langsung diambil. Awas, nanti ada antikris. Kalau kamu, gitu ya, kamu lari ke kota ini, lari ke kota itu, gitu. Langsung dicomot. Ini enggak tepat Bapak Ibu. Ya, sebab pesan ini untuk murid-murid di zaman itu. Ya. Nubuat ini sebagai nubuat ini tidak tepat. Meskipun pesan rohaninya bisa kita kenakan. Enggak semua yang ditulis di Alkitab itu nubuat. Bahkan nubuat itu sebetulnya sangat sedikit. Maksudnya nubuat untuk zaman kita ya. Seperti kalimat-kalimat ini, pasal 10 ayat 17 sampai 25. Itu bukan nubuatan untuk zaman kita. Kan banyak orang berpikir, oh kamu nanti akan dikejar-kejar antikris, gini-gini. Sudah tidak ada antikris. Antikris, masa antikris itu sudah lewat. Anda bisa dengarkan ulang ya. Di kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes tentang antikris. Tentang Mesias palsu. Anda bisa belajar di kitab Wahyu. Semua sudah ada di YouTube. Ya, semua ada di YouTube. Koleksi YouTube kita sudah cukup banyak Bapak Ibu. Kalau Anda punya pertanyaan, hal-hal yang membingungkan, ayat-ayat yang membingungkan, Anda bisa cek. Oh, ayat ini di mana? Ayat ini di Yohanes misalnya. Cek aja. Kitab Yohanes. Kan ada. Kita bisa belajar. Tujuan kita membuat channel YouTube itu supaya kita bisa mendengar ulang. Apa maksudnya? Babel besar itu sudah tidak ada. Itu Roma. Mesias palsu itu sudah juga tidak ada. Itu pada saat orang-orang yang ngaku Mesias pada saat perang tahun 70. Antikris juga sudah tidak ada. Bukan tidak ada dalam arti spiritnya masih ada. Orang-orangnya saat itu. Ya, kalau spiritnya masih ada, nanti kita cek. Ya. Jadi Bapak Ibu cek itu. Ayat-ayat ini bukan nubuat, sebab jelas konteksnya adalah pesan Tuhan Yesus untuk murid-murid saat itu yang sedang diutus memberitakan Injil.
Ya. Anak manusia versi yang berbeda dari pengharapan Yahudi. Ini menimbulkan pertentangan antara orang tua dan anak, antara saudara dengan saudara. Murid-muridnya akan dibenci, murid-muridnya akan diserahkan kepada pemuka agama untuk dihakimi. Ini semua sudah terjadi. Emang kita ya ada yang dihadapkan kepada pemuka agama untuk dihakimi? Kan enggak ada. Jadi ini semua konteks saat itu. Ya, jangan langsung diambil sebagai pesan buat kita, tidak. Ya. Kita baca yuk. Kisah Para Rasul 4 ayat 1. Kisah Para Rasul 4 ayat 1. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ya, ini setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid memberitakan Injil. Dalam pemberitaannya mereka didatangi. Ya, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara pada orang banyak, pasti mereka diskusi gitu ya. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam, kepala pengawal bait Allah, ya, istilahnya Satpol PP gitu ya, serta orang-orang Saduki. Mereka ditangkap. Coba ayat 5 sampai 6 Pak. Kisah Para Rasul 4 ayat 5 dan 6. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Jadi pesan Tuhan Yesus pada saat mereka mau melayani Tuhan, waspadalah, kamu akan dibenci, kamu akan ditangkap, kamu akan diperhadapkan ke pemuka agama. Ini penggenapannya. Ya. Jadi nubuatan Tuhan Yesus, pesan Tuhan Yesus bisa dikatakan nubuatan, tapi sudah digenapi saat itu, bukan sekarang. Jadi ini bukan buat kita, gitu loh ya. Spiritnya boleh kita kenakan, waspada, tetap harus. Tetapi ini sudah digenapi. Tidak lama setelah Yesus naik ke sorga. Kalau Yesus misalnya, pesannya Yesus kepada murid-murid sekitar tahun 30, waspadalah, kamu akan dibenci, kamu akan diperhadapkan ke pemuka agama. Misalnya itu tahun 30 Masehi. Kejadian Kisah Para Rasul ayat 1, 5, 6, ini kejadian sekitar tahun 50. Kejadian saat itu. Antikristus munculnya ya saat-saat itu. Tahun 70, tahun 90, saat itu antikristus, bukan sekarang. Ya. Kita baca pasal 5 ayat 41. Ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ya, kamu akan dibenci karena aku. Betul, mereka dihadapkan ke pengadilan agama, mereka didakwa yang aneh-aneh, tapi tidak didapati kesalahan. Begitu keluar dari pengadilan agama, mereka bersuka. Kenyataan yang dinubuatkan Tuhan benar. Kita menanggung namanya. Mereka bahagia. Mereka tidak gentar. Mereka sukacita karena boleh menanggung namanya. Itu loh. Teraniaya sebagai Kristen itu sebuah kebanggaan. Teraniaya sebagai seorang Kristen itu kemuliaan. Wah, jadi orang Kristen teraniaya, enggak enak. Bagi orang yang tujuannya kemakmuran, bagi orang yang tujuannya kenyamanan, bagi orang yang tujuannya popularitas, enggak enak. Tetapi bagi orang yang menyenangkan hati Tuhan, tujuannya membanggakan Tuhan, itu kemuliaan.
Ya tinggal sikap hati kita, mau kemana. Kita ikut Tuhan mau apa. Ya. Bahkan tahun 70 saat Yerusalem dihancurkan, orang-orang Kristen lari ke gunung, lari ke Pela. Mereka tidak ikut perang. Gitu ya. Mereka tidak ikut perang, mereka lari semua. Bukan pengecut. Karena bagi orang Kristen itu bukan perang untuk memuliakan Tuhan. Tahun 70 Yerusalem dihancurkan karena orang Yahudi mau memberontak, mau mendirikan kerajaan Daud. Ya dihabisin dengan Roma. Itu loh bukti bahwa kekristenan sejak awal sudah berbeda konsep dengan Yahudi. Jangan ikut-ikutan Yahudi karena arahnya berbeda. Ya, secara harafiah arahnya sudah berbeda. Tetapi secara rohani ini bisa kita kenakan. Secara rohani pesan Tuhan berlaku sepanjang zaman. Ya. Perbedaan teologis yang ada akan membuat pertentangan tanpa akhir. Bagi orang Yahudi sampai saat ini Bapak Ibu, tidak mengakui Yesus anak Allah yang ilahi. Tidak mengakui Yesus anak manusia yang ilahi. Karena ajaran inilah mereka selalu menganiaya kekristenan. Selalu. Kalau kita tur ke Israel, kalau pas nggak tepak gitu ya, kita ketemu orang-orang Yahudi ortodok gitu ya. Kita ketemu orang-orang Yahudi Sionisme ortodok. Kita ini diludahin loh. Coba cek di YouTube. Banyak turis-turis, pendeta-pendeta, romo-romo, diludahin sama orang-orang Yahudi. Kebencian itu sampai sekarang. Enggak semua ya, karena enggak semua Zionis. Orang-orang Yahudi yang liberal, yang bebas gitu ya, yang enggak fanatik agama, enggak ada masalah. Tetapi orang Yahudi yang fanatik, melihat kita orang Kristen pakai kalung salib, diludahin. Diludahin. Sampai sekarang. Bapak Ibu, pola pikir Yahudi harus kita waspadai. Orang Yahudi saat itu tahu persis Allah yang maha tinggi itu tidak terjangkau. Firman Allah atau dafar atau memra dalam bahasa Aram, gitu ya, atau logos dalam bahasa Yunani, itu yang menjadi utusannya memberi tuntunan kepada manusia. Saat itu orang Yahudi tahu semua itu. Tetapi monoteisme mereka tidak mengakui Yesus sebagai utusan yang ilahi. Kenapa? Cita-citanya beda. Bagi monoteisme Yahudi, Allah yang maha tinggi akan mengirim anak manusia untuk memerdekakan Israel. Bagi Kristen tidak. Ya. Bagi kekristenan, monoteisme Kristen, Allah yang maha tinggi mengutus anaknya supaya manusia yang dalam dosa bisa ketemu Bapa, bisa menyenangkan Bapa, bisa bergaul kembali dengan Bapa. Beda. Makanya orang Kristen tetap dibenci, karena tidak nyambung. Gitu ya. Itu sebabnya Yesus tidak dibunuh, dianggap penghujat, karena Yesus menyatakan aku anak Allah. Yahudi selalu menganggap kekristenan menyembah manusia. Yahudi selalu berpikir orang Kristen ini menyembah manusia. Padahal Yesus mengatakan aku anak Allah. Aku anak manusia yang ada di kitab Daniel. Inkarnasi menjadi manusia. Supaya kamu bisa mengenal Allah yang benar. Itu Yesus. Tapi orang Yahudi tidak percaya. Pernyataan Yesus aku anak Allah. Yang sejak dulu ada, yang sejak dulu menggiring kamu, itu mereka tidak percaya. Dianggap menghujat, itu sebabnya Yesus bentrok. Kalau Yesus menyatakan dirinya, loh aku manusia biasa, aku anak Maria, manusia biasa, tidak beda sama kamu. Tidak mungkin dibenci, tidak mungkin disalib, tidak mungkin dianiaya.
Tetapi masalahnya Yesus tidak ngomong seperti itu. Sebelum Abraham ada, aku ada. Ini dianggap menghujat. Kalau Yesus nganggap, loh aku ada ya barusan. Sebelum Abraham ada ya aku belum ada. Kalau Yesus ngomong gitu, tidak mungkin dibenci. Tidak mungkin disalib. Paham ya? Jadi Yesus disalib ini karena memang perbedaan sudut pandang, perbedaan pola pikir, perbedaan teologis. Kalau Yesus menyatakan dirinya, aku anak Maria sama seperti kamu, aku tidak beda sama kamu, manusia biasa, tidak akan disalib. Tapi karena masalahnya Yesus menyatakan dirinya anak Allah. Sebelum Abraham ada, aku ada. Makanya orang Yahudi menganggap Yesus ini penghujat Allah. Halo. Friksi ini, friksi ya, tahu ya, friksi ya. Pertengkaran ini tidak mungkin terjadi kalau Yesus ngomong aku manusia biasa. Gitu. Ayo. Ego emi. Aku adalah aku. Pernyataan ini pernyataan yang sangat berani. Karena aku adalah aku, itu adalah pernyataan sosok yang ditemui Musa pada saat Musa ketemu semak yang berapi. Ego emi, aku adalah aku. Kalau Yesus menyatakan dirinya api itu, sosok yang ada di api itu, dia menyatakan dirinya praeksisten. Ini yang Yahudi gak suka, ini yang Yahudi gak mau, makanya Yesus dibunuh. Makanya Yesus dibenci, Yesus dibunuh. Loh kalau Yesus menyatakan dirinya, aku manusia biasa, cuman aku ngerti firman. Tidak mungkin orang Yahudi marah mau membunuh Yesus, tidak mungkin. Jalannya baik-baik, lempeng-lempeng dan sama saja. Halo, ayo yuk kritis yuk. Bapak Ibu, bagi kekristenan, Allah Bapa yang Maha Tinggi tetap Allah satu-satunya. Itulah pusat penyembahan. Firman Allah itu utusannya. Ya. Allah Bapa yang Maha Tinggi adalah Allah satu-satunya, pusat penyembahan. Firman Allah adalah utusannya. Itulah yang menjadi manusia. Itulah Yesus yang dipercaya murid-murid saat itu. Yang dipercaya murid-murid saat itu. Itu sebabnya antara murid-murid dan orang Yahudi pada umumnya tidak cocok. Murid-murid mengakui Yesus Mesias, anak Allah yang dijanjikan. Tapi orang Yahudi tidak. Sebagian Yahudi tetap tidak percaya. Kenapa? Ya karena tidak memuaskan dirinya. Seandainya Yesus menegakkan kerajaan Daud saat itu, Yesus pasti dianggap anak Allah yang Maha Tinggi. Yang punya praeksisten. Pasti. Tapi karena beda. Yang dikerjakan berbeda, Yesus tidak dipercaya. Kita cek ya. Roma 1 ayat 11. Roma 1 ayat 11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Oh maaf, sorry. Yohanes 1 ayat 11. Ini ya. Padahal dilihat di depan mata, tidak nyambung. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya. Iya, siapa? Yesus. Ya namanya pada saat di surga belum Yesus. Anak Allah itu loh maksudnya. Dia datang pada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Ini loh. Nah kalau firman, tidak mungkin ditolak. Orang Yahudi tidak pernah menolak firman. Tidak pernah menolak logos. Yang ditolak itu Yesus. Halo. Orang Yahudi tidak pernah menolak firman kan. Malah mereka paling mengenal firman. Ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Menjadi manusia. Ayat 18, Pak. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Karena tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Karena tidak ada seorang pun yang mengerti bagaimana Allah. Itu sebabnya anak Allah harus turun jadi manusia. Kalau anak Allah ini tidak turun jadi manusia Yesus, kita tidak pernah mengenal Allah. Karena tidak ada seorang pun yang mengenal Allah. Kalau Yesus itu manusia biasa, dia juga gak akan mengenal Allah. Seperti nabi-nabi lainnya, itu tidak benar-benar mengenal Allah. Kenapa anak Allah ini harus hadir jadi manusia? Sebab hanya anak Allah yang pernah bertemu Allah, yang pernah bersekutu dengan Allah, itulah yang bisa menjelaskan Allah itu bagaimana. Manusia tidak bisa menjelaskan Allah karena manusia tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kalau tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, maka Yesus bukan manusia biasa. Dia inkarnasi anak Allah yang pernah bertemu Allah sendiri. Itu maksudnya. Karena dia pernah bertemu Allah sendiri, dia bisa menjelaskan Allah itu bagaimana. Kalau Yesus seorang nabi biasa, manusia biasa yang cuma mengerti firman, apa yang mau dipahami dari seorang manusia yang dikatakan oleh firman itu tidak mengenal Allah? Apa yang kita bisa pahami dari seorang nabi yang katanya mengenal Allah? Lah wong enggak pernah ketemu Allah kok. Bapak Ibu, ayo. Logikanya dipakai. Tidak ada seorang pun yang naik ke sorga kecuali dia yang turun dari sorga. Itu jelas. Dia turun dari sorga. Sebab tidak ada orang yang pernah ke sorga. Halo. Ayat 40 sampai 41, Pak. Yohanes 1 ayat 40 dan 41. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ya. Jadi murid-murid ikut Yesus karena mereka percaya Yesus Mesias. Yesus yang diurapi, sosok yang dijanjikan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Ayat 45, Pak. Ayat 45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ya. Jelas Bapak Ibu, itu perbedaan Yahudi dan Kristen. Kalau kita kembali ke akar Yahudi, kita tidak pernah menemukan Yesus yang tersalib itu, yang dianggap menghujat itu, tidak pernah ketemu. Kita ini teraniaya karena menganggap Yesus itu punya praeksisten. Kalau Yesus tidak punya praeksisten, kita nggak akan pernah dianiaya, nggak akan pernah, karena sama saja dengan mereka. Halo. Ajaran Yesus banyak perbedaan dengan ajaran yang lain. Dan kebanyakan menimbulkan pertentangan. Namun pesan Yesus, kita tetap harus menghindari konflik. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, gitu ya. Kita harus menjadi terang dan mengasihi mereka yang menganiaya kita. Bapak Ibu, pesan Yesus jelas membawa damai. Jalan kebenaran adalah jalan damai yang menghargai kehidupan, sebab kehidupan berasal dari Allah. Kalau orang Yahudi tidak menghargai kehidupan, dianggap menghujat, bunuh. Beda doktrin, bunuh. Itu orang Yahudi.
cikal bakal kadrun tuh ya Yahudi sebetulnya. Siapapun yang menganiaya sesama, bahkan membunuh sesama manusia, dia adalah anak iblis yang sejak semula ingin membunuh manusia. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Ya, Yesus ngomong sama siapa itu? Ngomong sama siapa? Orang Yahudi yang membunuh dia. Yesus bicara dengan orang Yahudi yang membunuh dia. Yesus bicara dengan orang Yahudi yang berbeda doktrin dengan dia, yang ingin membunuh dia. Halo, siapa anak iblis itu? Orang Yahudi yang mau membunuh dia. Orang Yahudi yang menganggap dia menghujat Allah. Ini loh. Lah kok kita mau mendekatkan diri dengan doktrin mereka? Ini kan aneh. Bapak Ibu, gambaran orang Yahudi telah diperkirakan Yesus saat itu. Mereka inilah sebetulnya antikris. Antikris itu ya itu orang Yahudi sendiri sebetulnya. Yohanes 16 ayat 2. Yohanes 16 ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Nah, Bapak Ibu, Anda enggak asing ya ayat ini. Ini jangan dipikir agama yang baru kemudian hari muncul itu, bukan. Ini bukan agama tetangga. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang akan membunuh kamu, menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ini siapa? Ini orang Yahudi yang berpikir Yesus itu manusia biasa, kok ngangkat dirinya jadi Tuhan. Ini orang Yahudi Bapak Ibu. Coba dibuka ya. Orang Yahudi Bapak Ibu memiliki keyakinan itu, bahkan tertulis dalam kitab-kitab suci mereka yang lain. Kitab suci orang Yahudi ini bukan cuma perjanjian lama, tapi ada Zohar, ada Talmud, itu. Orang Kristen harus dihancurkan, tidak ada bahaya jika tidak ada bahaya ketahuan. Orang Kristen harus dihancurkan jika tidak ada bahaya ketahuan. Harus dibunuh, gitu ya. Sefer, gitu ya. Jika seorang Yahudi membunuh Kristen, ia tidak berbuat dosa. Jika orang Yahudi membunuh Kristen, dia telah melayani Allah. Ini kitab suci mereka. Lalkut Simoni. Ini saya terima kasih sama Pak Slamet karena mentranslate ini. Aslinya bahasa Inggris. Seorang Yahudi yang menumpahkan darah seorang Kristen berarti mempersembahkan kurban kepada Allah. Ibadah kan? Barang siapa membenci kamu, menyiksa kamu, membunuh kamu, seolah-olah dia berbakti, beribadah kepada Allah. Loh, ini loh. Jadi jangan nganggap tetangga ini antikris. Antikris itu ya orang Yahudi itu sendiri sebetulnya. Zohar, pemusnahan orang Kristen adalah korban yang perlu bagi Tuhan. Loh. Kita bukan antisemit, mereka sendiri yang anti sama kekristenan. Seorang Yahudi akan menerima tempat tinggi di surga jika ia membunuh seorang Kristen. Wow. Orang Yahudi tidak boleh menunjukkan belas kasihan kepada seorang Kristen. Wow. Sekarang ya, kita baca Wahyu 2 ayat 9.
Dulu kita ragu, kok Yohanes ini kesannya antisemit. Ya, Perjanjian Baru ini kok kesannya anti Yahudi. Bukan anti Yahudi, mereka yang anti Kristen. Kalau kita cuma ngomong kalau kamu punya niat membunuh kita sesama manusia, kamu anak iblis, cuman begitu. Coba baca, Pak. Wahyu 2 ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, ini Yohanes yang ngomong. Yesus mengatakan, kamu anak iblis. Yohanes mengatakan, kamu jemaah iblis. Halo? Jelas ya? Jadi ayat di Alkitab, jangan ditafsir lepas dari konteks. Apalagi lepas dari Alkitab. Oh itu agama sebelah, Pak. Agama sebelah belum ada. Yang ada ya di Alkitab dijelaskan oleh Alkitab. Siapa? Ya orang Yahudi itu sendiri antikris. Orang yang menolak anak Allah. Itu antikris. Meskipun sudah sangat jelas yang dimaksud penganiaya adalah Yahudi, bisa saja memang keyakinan yang lain bisa. Jika memiliki spirit yang sama. Tetapi secara konteks di ayat itu, kita ini dianiaya Yahudi. Penganiaya orang Kristen saat itu Yahudi. Gitu ya. Jangan ditarik di zaman ini. Di zaman kini yang menganiaya kita bisa di zaman kini yang menganiaya kita itu bisa siapa saja, tetapi bukan berarti itu antikris, gitu loh ya. Bukan berarti penganiayaan itu ada dalam kitab suci. Apa yang ada di dalam kitab suci sudah terjawab semua, gitu loh. Kita orang Kristen, Pak, banyak dianiaya sama tetangga-tetangga. Ya, betul. Tetapi kan tidak semua tetangga menganiaya kekristenan. Buktinya kita baik-baik saja, sama tetangga kita baik-baik, rukun-rukun. Mungkin jadi, ya mungkin, siapa tahu gereja yang didemo sama tetangganya itu kurang rukun, kurang baik. Atau nyanyinya kekerasan, orang terganggu, kan bisa saja. Tapi kalau kita baik-baik, kita baik kok, nggak ada masalah. Halo, Bapak Ibu jelas ya? Malam hari ini yang saya jelaskan. Teraniaya sebagai Kristen, betul, secara spirit kita teraniaya. Tetapi teraniaya secara fisik itu sudah lewat. Ya, bukan nubuatan lagi, itu sudah terjadi, itu sudah digenapi. Dan kita tahu siapa yang berusaha menganiaya kita. Siapa yang membenci kekristenan. Itu sebabnya saya mewanti-wanti Bapak Ibu. Hati-hati dengan jargon, ayo kembali ke root Yahudi. Karena Yahudilah yang menyelipkan Tuhan. Karena Yahudilah yang membenci kekristenan. Hati-hati. Oke, kita tutup, kita akhiri, kita bawa dalam doa yuk.